Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, kita bertemu di bab 2 tentang norma dan keadilan. Ini materi kelas 7 SMP, pertemuan pertama. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian norma. Dan yang kedua, siswa dapat membandingkan pengertian norma menurut para ahli. Dan yang ketiga adalah siswa dapat menelaah ciri-ciri norma. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, coba perhatikan lingkungan sekitar Anda dan coba perhatikan gambar yang ada pada slide ini. Nah, pertanyaannya adalah, pernahkah kalian melihat anak-anak yang membentak orang tua atau anak-anak yang berkata kasar seperti di gambar tersebut? Kemudian, apakah hal tersebut merupakan perbuatan yang benar? Oke, nah tentu saja jawaban kita adalah pasti perbuatan itu merupakan perbuatan yang dianggap salah atau perbuatan yang dianggap tidak sopan. Nah, itulah yang dinamakan dengan norma, yaitu ketika perbuatan dianggap baik atau benar. Nah, aturan-aturan yang mengatur perbuatan tersebut itulah yang dinamakan dengan norma. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba kaji pengertian-pengertian norma menurut para ahli. Nah, ini pengertian norma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Norma adalah aturan yang mengikat masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan dan pengendali dan harus ditaati oleh masyarakat. Jadi norma adalah aturan. Aturan ini dipakai untuk mengendalikan masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat. Itu pengertian menurut KBBI. Kemudian yang kedua adalah pengertian menurut Surjono Sukanto. Norma adalah sebuah perangkat di mana hal itu dibuat agar hubungan masyarakat berjalan seperti yang diharapkan. Nah, ini pengertian menurut Surjono Sukanto. Fokuskan pada tulisan yang berwarna merah. Nah, kita lanjut ke pengertian-pengertian norma menurut para ahli yang selanjutnya. Ini merupakan pengertian menurut Robert M.Z. Lawang yang mengatakan bahwa norma adalah patokan dalam berperilaku yang memungkinkan seseorang menentukan tindakannya akan dinilai oleh orang lain, di mana orang lain akan mendukung atau menolak perilakunya. Nah, ini pengertian menurut Robert M.Z. Lawang. Kemudian pengertian selanjutnya yaitu menurut Utrecht, bahwa norma adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur sebagai tata tertib masyarakat yang harus ditaati masyarakat dan jika melanggar ada tindakan dari pemerintah. Nah, di sini ada beberapa kata yang digaris merah bahwa norma menurut Utrecht adalah himpunan petunjuk hidup. Petunjuk hidup ini bertujuan untuk mengatur dan harus ditaati masyarakat dan jika tidak ditaati maka akan ada sanksi atau tindakan dari pemerintah. Nah, itu merupakan pengertian norma menurut Utrecht. Nah, dari pengertian-pengertian tersebut maka dapat kita simpulkan. Jadi, norma itu apa? Nah, norma adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku. Jadi aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat, di mana aturan tersebut harus ditaati oleh masyarakat dan ketika melanggar akan dikenai sanksi atau hukuman. Nah, ini merupakan pengertian norma yang kita rangkum dari pendapat-pendapat para ahli sebelumnya. Nah, kemudian setelah mengetahui pengertian norma, kita juga harus mengetahui ciri-ciri dari norma. Wah, norma mempunyai beberapa ciri-ciri.
Yang pertama adalah merupakan kesepakatan bersama masyarakat. Nah, apa yang dimaksud kesepakatan bersama? Jadi norma ini merupakan aturan yang disetujui atau disepakati oleh seluruh masyarakat. Artinya masyarakat semua menerima aturan tersebut. Tidak ada yang menolak atau bertentangan dengan aturan tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan kesepakatan bersama masyarakat. Nah, yang kedua, norma ini bersifat dinamis. Apa maksudnya dinamis? Dinamis ini adalah berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat atau zaman. Atau dapat dikatakan norma ini tidak bersifat kaku. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah pada norma-norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini sifatnya berkembang sesuai perkembangan zaman. Mungkin zaman dulu orang mengatakan lo atau gue itu dianggap hal yang aneh. Nah, tetapi sekarang itu sudah merupakan hal yang biasa. Nah, ini perkembangan zaman. Jadi sifatnya itu dinamis. Nah, kemudian ciri yang ketiga tentang norma adalah adanya sanksi atau hukuman yang melanggar. Nah, sanksi atau hukuman ini tentunya berbeda-beda. Di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis norma dan juga sanksi-sanksinya bagi mereka yang melanggar norma. Jadi sanksinya ini akan berbeda. Misalnya norma kesopanan, ini sanksinya akan berasal dari masyarakat. Norma hukum, nanti sanksinya akan berasal dari aparat hukum atau pemerintah. Kemudian norma tentang agama itu sanksinya berasal dari Tuhan tentunya. Nah, ciri norma yang terakhir adalah ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Nah, norma yang tertulis ini adalah norma hukum. Misalnya apa? Misalnya aturan di sekolah. Nah, itu ada aturan tertulisnya. Aturan lalu lintas. Nah, itu norma hukum. Aturannya tertulis dengan jelas. Nah, norma yang tidak tertulis itu adalah norma kebiasaan, norma kesopanan. Misalnya apa? Misalnya tadi, ketika anak membentak orang tua, tidak ada aturan yang tertulis bahwa anak tidak boleh berkata kasar atau membentak orang tua, tetapi sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat bahwa itu hal yang salah, sehingga ketika ada anak yang melakukan hal tersebut akan dianggap salah dan akan mendapatkan sanksi. Sanksinya apa? Sanksinya itu bisa dikucilkan di masyarakat, bisa dijauhi dari orang lain. Nah, itu sanksi-sanksi dari norma-norma kesopanan, kebiasaan, ataupun kesusilaan. Nah, itu merupakan keempat ciri-ciri norma. Nah, yang terakhir adalah evaluasi. Setelah tadi kita mempelajari pengertian-pengertian norma dan juga mempelajari ciri-ciri norma, silahkan evaluasi untuk lebih memahami materi ini. Yaitu adalah setelah membaca pengertian norma tersebut, menurut para ahli, silahkan kalian tuliskan pengertian norma menurut kalian sendiri. Tuliskan dalam selembar kertas dan juga jangan lupa dikasih nama, kelas, dan nomor absen.